There's not much to do when all I can is thinking about Bismillahirrahmanirrahim. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't know Perkenalkan, where you nama are, saya Dianur 'cause Aini you're Basuki, not here. NIM It's been way too long. 1103161 If I could lay dari down program studi beside ekonomi you, syariah how kelas 3C. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang pernikahan atau that you were nikah. safe and that I will see you Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. every night. Love to hear your voice. Not Hukum sleeping well. nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Artinya, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. That I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. Untuk tujuan pernikahan, yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah ketenangan idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan hidup sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah ketenangan idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati, dan menjadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. There's not much to do when all I can is thinking about you. Khitbah. Not Sebelum doing pernikahan berlangsung well, dalam don't agama know where Islam you are, tidak mengenal 'cause istilah you're pacaran, not here. akan tetapi It's been dikenal way dengan too nama khitbah. long. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya, yang diperbolehkan selama khitbah. Seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini, biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang atau calon istri sebagai tanda ikatan cinta yang dalam adat istilah Jawa disebut dengan pinengzet. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami,
wanita yang berada dalam masa iddah, talak roj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Yang haram dipinang dengan cara terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak tiga. Mungkin hanya itu pengertian dari pernikahan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai puasa. Tapi sebelum itu saya ingin minta maaf karena saya tidak bisa menampilkan PowerPoint untuk penjelasan tentang puasa ini. Jadi saya hanya membacakan beberapa pengertian tentang puasa dan lain-lainnya. Untuk yang pertama, saya akan membacakan pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dapat berupa memperturutkan syahwat, perut, dan farji atau kemaluan. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus. Perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama. Dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193 yang memiliki arti sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan. 1. Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Ketiga, mempunyai akal. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Keenam, suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, rukun puasa. A. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam, harinya sebelum sahur atau setelah sholat. B. Menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Hal
yang membatalkan puasa yaitu: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Bersetubuh dengan istri di siang hari. 5. Keluar air mani dengan sengaja. 6. Murtad. 7. Majnun atau gila. Dan yang ke-8, mengobati orang yang sakit melalui 2 jalan, yaitu hubul dan dubur. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all. Hal-hal yang sunnah ketika berpuasa. Berikut beberapa sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, sahur. Kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa. Ketiga, membaca doa buka puasa. Keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Dan keenam, memperbanyak ibadah dan berdoa, dan masih banyak lagi. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and Hal-hal that I makruh will see you saat soon. berpuasa. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down 1. beside you, I would. Berpekan. 2. Menggulung sesuatu di dalam mulut. Ketiga, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. 4. Memakai wangi-wangian. Kelima, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Dan yang keenam, berkumur di luar kumur wudhu. Yang ketujuh, hal-hal yang memperbolehkan untuk berbuka puasa atau dalam kurung tidak berpuasa. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, orang tua berusia lanjut. Ketiga, dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, yaitu wanita menyusui dan hamil. Yang kedelapan, macam-macam puasa. Ada beberapa macam puasa antara lain: 1. Puasa wajib yang terdiri dari puasa Ramadan, nazar, dan kafarat. Kedua, puasa sunnah yang terdiri dari puasa Senin Kamis, Muharram, Syawal, Arafah, dan lain sebagainya. Ketiga, dan yang ketiga, puasa makruh, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat dan Sabtu. Dan yang keempat, puasa haram yang terdiri dari puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, serta puasa sepanjang tahun. Dan untuk yang terakhir, yaitu kesembilan, adalah hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan ini terbagi menjadi beberapa bagian, tapi saya di sini akan menyimpulkan atau meringkas beberapa poin-poin penting untuk dibacakan karena sangat banyak
sekali hikmah puasa yang bisa kita ambil, That's all I wanna do. apalagi seperti ini sudah mendekati bulan-bulan Ramadan. That I will see Mungkin sudah tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Baik, yang pertama, hikmah puasa Ramadan melatih kesabaran. Tentu saja puasa Ramadan itu biasa banyak sekali melatih kesabaran. Kesabaran seperti kesabaran menahan haus dan lapar, menjaga pandangan, menjaga hati, itu juga merupakan bagian dari kesabaran. Don't know where you are. Dan untuk selanjutnya, membentuk akhlakul karimah. Dan yang ketiga, Down beside you. mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, Nothing really matters. That's all I want. menimbulkan rasa syukur, I hope that you are safe and that I will meningkatkan see you soon. ketakwaan dalam diri seseorang. Down beside Maaf tadi saya itu hanya sampai beberapa nomor, tapi itu saja saya tidak akan bacakan nomornya karena mungkin akan sangat banyak. Untuk selanjutnya, membersihkan diri dari dosa-dosa, we talk on the phone dan every terakhir, night. membiasakan diri Love hidup to hemat. hear your voice. Baik, Sleeping well. mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan Been gone nikah for way too hingga long. puasa. If I could lay down beside you, I would. Jadi saya mohon maaf When nothing yang sebesar-besarnya